Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar akan hadis, itu tentang surah Al-Ikhlas. Itu isi kandungan surah Al-Ikhlas ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, siswa mampu menyimpulkan Quran surat Al-Ikhlas. Dua, siswa mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan surat Al-Ikhlas. Dan yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan kandungan surat Al-Ikhlas. Baik, kita baca dulu Quran surat Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itulah arti dari dari 4 ayat surat Al-Ikhlas ya. Sekarang, apa sih isi kandungan surat Al-Ikhlas? Nah, surat Al-Ikhlas ini kita harus tahu dulu, surat Al-Ikhlas surah yang ke-112 terdiri dari 4 ayat. Diturunkan di kota Makkah, makanya disebut surat Makkiyah. Surat ini turun setelah surat An-Nas. Nah, surat Al-Ikhlas artinya, kata Al-Ikhlas artinya suci atau murni. Maksudnya adalah surat ini menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu esa atau tunggal, bukan satu, bukan dua, dan tidak terbilang. Nah, pertanyaannya, apa sih isi kandungan surat Al-Ikhlas? Isi kandungan surat Al-Ikhlas adalah 1. Penegasan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu ahad, artinya esa ya. Qul huwallahu ahad, tunggal ya. Kita harus mentauhidkan Allah dari segala kesyirikan. Jadi kita harus meyakini dalam hati kita, dalam kita mempercayai hanyalah Allah yang wajib kita sembah. Tidak boleh kita percaya kepada yang lainnya, kepada dukun, kita percaya kepada dukun, kita percaya kepada pohon, kita percaya kepada ahli punya kekuatan. Itu tidak boleh. Jadi kita harus percaya itu hanya kepada Allah. Segala kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menolak segala macam kesyirikan. Artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan zat lain. Orang yang berbuat syirik disebut apa? Musyrik. Nah, jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan zat yang lain. Contoh yang tadi ya. Kita percaya kepada dukun, kita percaya apa? Kita percaya dukun punya kekuatan, pohon punya kekuatan, ahli punya kekuatan. Itu tidak boleh, itu perbuatan syirik. Kita harus yakin ya, kita harus yakin yang punya kekuatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu jadi tidak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, walaupun ada manusia yang kuat, itu berasal dari Allah ya. Itu kebal di kadek ya, kebal di sembelih itu bukan karena dia punya kekuatan, tapi kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain ya, contoh lain seperti kita di rumah dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah, ada yang sakit, kemudian membeli obat kepada warung ya, membeli obat ke warung, kemudian setelah minum obat kemudian sembuh. Nah, kita jangan sampai meyakini sembuhnya itu karena
obat. Jadi sembuhnya itu bukan karena obat, tapi karena disembuhkan oleh Allah. Kemudian ada yang bertanya, kenapa dia sembuh ya dari penyakit? Jangan sampai kita berkata, aku sembuh karena minum obat ini. Tidak boleh, itu syirik namanya, atau menyekutukan Allah, sama halnya dia itu sembuhnya itu karena obat. Jadi harusnya kita harus bicara begini, alhamdulillah, kenapa engkau sembuh? Alhamdulillah saya sembuh syariatnya karena minum obat ini, ya alhamdulillah sembuh. Jadi disembuhkannya itu hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai meyakini sembuhnya karena obat, tapi sembuhnya itu harus diyakini kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, kita punya penyakit, kita berobat ke dokter, ya. Kemudian kemudian sembuh setelah berobat ke dokter tersebut, kemudian sembuh. Nah, kita jangan sampai meyakini sembuhnya itu karena dokter, karena dokter berobat ke dokter, jangan. Tapi sembuhnya itu harus diyakini karena Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada yang bertanya, sembuh dari mana, sembuh obat dari mana? Aku sembuh sudah dari dokter. Nah itu tidak boleh. Harusnya gini, alhamdulillah saya sembuh berkat diobati oleh dokter. Jadi kita harus yakin sembuhnya itu karena Allah. Makanya setelah sembuh, kemudian ditanya oleh orang lain, jawabnya harus memakai kata alhamdulillah dan memakai kata syariatnya. Alhamdulillah berkah meminum obat ini, alhamdulillah berkah diobati oleh dokter, atau alhamdulillah berkah, atau alhamdulillah syariatnya meminum obat ini, alhamdulillah syariatnya diobati oleh dokter, saya sembuh. Nah, orang yang menyamakan Allah dengan zat yang lain disebut musyrik. Jadi orang yang berbuat syirik disebut musyrik, sedangkan perbuatan syiriknya itu disebut perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk lain atau benda lain, disebut syirik, sedangkan orangnya disebut musyrik. Nah, selanjutnya yang ketiga, orang yang berbuat syirik itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ahli ibadah atau ahli zikir. Artinya di sini, jadi orang yang perbuatan syirik ini adalah termasuk dosa besar, ya, dosa besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat kepada Allah. Jadi walaupun dia ahli ibadah, ahli zikir, tapi dia berbuat syirik, ya ibadahnya tidak akan diampuni oleh Allah, ya. Walaupun dia ajengan, kiai, dia kalau dia syirik, nah itu amal perbuatannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Nah, di sini ditegaskan bahwasanya Allah itu tunggal, tidak punya anak, tidak punya orang tua, ya. Harus yakin, ya, jangan sampai kita tuh, ya. Jadi harus yakin bahwa Allah itu tidak punya anak dan tidak punya orang tua, ya. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya, intinya, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya, ya. Itu Allah tidak sama dengan manusia, hewan, tuh. Jadi kita kalau kita kan manusia punya ayah, punya ibu, punya anak, itu. Kalau Allah tidak, ya. Allah itu tunggal, esa, ya. Itu. Selanjutnya yang kelima, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya,
baik itu kekuasaan, kerajaannya maupun kehebatan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita harus meyakini tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan maupun tidak ada kehebatan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempunyai kekuasaan, Allah lah yang mempunyai kerajaan, dan Allah lah yang mempunyai kehebatan. Selain Allah mereka tidak punya kekuatan. Jadi hanya Allah lah yang punya kekuatan, ya. Sedangkan kita contoh ya, kita bisa bergerak, kita bisa lari, kita bisa pintar, itu bukan karena kita sendiri, karena itu karena Allah SWT. Allah telah memberikan kita kecerdasan, Allah telah memberikan kita bisa berjalan itu. Jadi kita berjalan, kita hidup, kita itu hanya dihidupkan, kita diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh meyakini ada kekuatan lain selain Allah, ada kerajaan lain selain Allah, ada kehebatan lain selain Allah. Itu tidak boleh. Kalau kita meyakini tersebut, kita sama halnya dengan syirik. Perbuatan itu tersebut syirik, dan kita yang berbuat syirik termasuk disebut musyrik, ya. Itu tidak boleh. Kita harus meyakini Allah, hanya Allah yang meyakini, hanya Allah lah ya yang mempunyainya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita harus memperdalam ilmu agama, ya. Kita harus rajin mengaji. Kita harus rajinlah mengaji kepada ustadz-ustadz, kepada ajengan, kepada para kiai. Kita harus memperdalam keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jangan sampai berhenti mengaji, ya. Salah satunya kita mengaji kitab Tijan. Itu kitab Tijan ini berisi tentang ketauhidan, ya, tentang mengesahkan Allah. Itu harus perdalam, itu harus diperkuat, harus ditanami dalam hati kita supaya kita tidak terbawa oleh orang lain, ya, oleh oleh ajaran yang sesat. Banyak sekali sekarang ajaran yang sesat, ya. Jadi kesimpulannya adalah isi pokok kandungan surat Al-Ikhlas adalah satu, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah SWT. Allah itu Ahad, Esa, Tunggal. Kita harus mentauhidkan Allah SWT dari segala kesyirikan. Yang kedua, menolak segala macam kesyirikan, artinya menyekutukan Allah dengan zat yang lain. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan syirik ini termasuk dosa besar. Yang keempat, Allah tidak akan mempunyai Allah SWT tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Nah, dan yang kelima, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, baik itu kekuasaan, kerajaan maupun kehebatan dan lain sebagainya. Nah, itulah kesimpulan dari isi pokok kandungan surat Al-Ikhlas. Silakan, tugasnya adalah jelaskan kembali atau simpulkan kembali isi kandungan surat Al-Ikhlas dalam bukumu, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.